Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fluida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunega Syaina dari kelas 11-8 absen 2. Saya Dimana Safitri Alia dari kelas 11-8 absen 10. Saya Ibu Sari dari kelas 11-8 absen 16. Halo, saya Rafa Fari Maulana dari kelas 11-8 dengan absen 30. Halo, saya Muhammad Fadil Abdurrojak dari kelas 11-8 absen 24. Selamat menyaksikan. Kali ini aku menjelaskan apa itu fluida. Fluida adalah zat yang bisa berubah bentuk secara terus-menerus. Fluida berbentuk zat cair dan zat gas. Zat cair contohnya air, bensin, dan minyak, sedangkan zat gas yaitu uap air dan asap. Nah, fluida terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak. Fluida statis contohnya itu air dalam ember, sedangkan fluida dinamis itu contohnya air yang keluar dari ember yang bocor. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair pada suatu kedalaman tertentu karena pengaruh berat zat cair itu sendiri. Ada pula faktor-faktor dari tekanan hidrostatis, yaitu yang pertama ada massa jenis, yang kedua ada kedalaman, dan yang ketiga ada gravitasi. Lalu rumus dari tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P itu tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho itu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G itu percepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat, dan H itu kedalaman dengan satuan meter. Soal yang pertama, seekor kura-kura sedang berenang di akuarium. Kura-kura tersebut sedang berada pada posisi 50 cm dari permukaan akuarium. Maka berapakah jumlah tekanan hidrostatis yang diterima oleh kura-kura tersebut apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan dengan percepatan gravitasi bumi 10 m per s kuadrat? Diketahui H sama dengan 50 cm, karena masih cm kita ubah dulu ke M, jadinya 0,5 M, Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 M per S kuadrat. Ditanya pH, jadi pH sama dengan Rho kali G kali H, yaitu 1000 kali 10 kali 0,5, jadi jawabannya 5000 pH. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunega Syaina dari kelas 11-8 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan nih, apa sih prinsip Archimedes itu? Nah teman-teman, jadi prinsip Archimedes ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, zat cair atau gas akan mengalami gaya apung ke atas dan akan menghasilkan gaya dorong ke arah atas atau biasa yang disebut dengan gaya Archimedes. Gaya inilah yang membuat benda terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Secara sistematis rumusnya adalah FA sama dengan Rho F dikali volume benda yang dicelupkan dikali gravitasi. Benda padat yang tercelup di dalam suatu cairan mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama, benda yang terapung di dalam permukaan air. Yang kedua, benda yang melayang di dalam air. Dan yang ketiga, benda yang tenggelam di dalam air. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Abdurrojak. Saya dari kelas 11-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan permukaan zat cair. Apa sih tegangan permukaan zat cair? Tegangan permukaan zat cair diakibatkan karena gaya yang bekerja pada zat cair tersebut. Di bagian dalam cairan, molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya. Oleh karena molekul ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah, maka resultan gaya yang bekerja pada molekul tersebut sama dengan 0. Sebaliknya, yang berada tepat di bawah permukaan zat cair memiliki resultan gaya yang bekerja pada molekul tersebut tidak sama dengan 0. Hal ini disebabkan ada gaya resultan yang arahnya ke bawah, karena di bagian atas molekul tersebut tidak dikelilingi oleh molekul lain. Dengan demikian, lapisan atas seakan-akan tertutup oleh lapisan selaput elastis yang ketat. Contohnya itu seperti air yang jatuh dari atas daun talas atau permukaan licin akan membentuk butiran bulan sempurna untuk memperkecil luas permukaan. Lalu selanjutnya ada viskositas, atau disebut juga dengan kekentalan, adalah tingkat ketahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diterimanya. Viskositas itu disebabkan oleh adanya gaya kohesi antar partikel fluida. Singkatnya, gaya kohesi adalah gaya tarik antar partikel sejenis. Semakin tinggi viskositas suatu fluida, semakin lama gerakan suatu benda di dalam fluida tersebut. Sebaliknya, semakin rendah viskositas fluida, semakin cepat gerakan suatu benda di dalam fluida. Contohnya itu seperti kelereng yang dimasukkan ke dalam oli dan air secara bersamaan. Nah, lalu ada rumus dari tegangan permukaan zat cair.
yang akan ditampilkan di sini kalau ada. Nah, yang paling kiri itu yang seperti Y itu disebut dengan gamma atau tegangan permukaan. Lalu yang atas, yang F itu disebut dengan daya. Lalu yang L itu adalah panjang permukaan atau panjang dari kawat. Fluida ideal adalah model fluida teoritis yang digunakan dalam fisika untuk mempermudah perhitungan tentang materi fluida dinamis, zat gas, dan zat cair yang bergerak. Terdapat 4 ciri utamanya. Yang pertama, incompressible, yaitu tidak bisa dimanfaatkan, massa jenisnya selalu konstan. Yang kedua, non-viscous, tidak kental, sama sekali tidak ada gesekan. Yang ketiga, tunak, kecepatan aliran selalu konstan di setiap titik. Yang keempat, laminar, yaitu aliran lurus sejajar, tidak ada pusaran. Definisi debit air yaitu ukuran volume fluida air yang mengalir melalui suatu penampangan Faktor yang dalam satu mempengaruhi waktu. debit air yang pertama curah hujan. Tingginya intensitas dan lamanya hujan langsung meningkatkan volume air limpasan yang mengalir ke sungai atau ke bendungan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Pengundulan hutan dan hilangnya daerah resapan membuat air hujan tidak terserap tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai sambil membawa lumpur yang memicu pendangkalan. Yang ketiga, musim kemarau. Berkurangnya hujan dan meningkatkan penguapan membuat pasokan air dari hulu drastis menurun, sehingga tinggi muka air sungai dan bendungan menyusut. Contoh soal yang pertama, air sungai sebanyak 36.000 liter mengalir dalam waktu 6 menit. Nah, volumenya itu udah diketahui nih. Volumenya itu sama dengan 36.000 liter. Mengalir dalam waktu 6 menit. 6 menit itu kan waktu kan. Jadi T sama dengan 6 menit. Ditanya debitnya. D itu sama dengan Q ya, kita lambangin. Nah, kita cari nih di segitiga. Untuk nyari Q-nya itu pakai rumus yang mana? Oh, ternyata Q-nya itu pakai yang rumus Q sama dengan F per T. Itu buat nyari debit. Kalau misalnya kalian di soalnya tuh disuruh nyari waktu, kalian bisa gunain rumus yang di tengah ini, yaitu waktu sama dengan volume per debit dibagi debit. Terus kalau misalnya soalnya itu disuruh carinya volume, kalian tinggal masukin rumus yang ini, volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, karena di soal ini mintanya debit, jadi kita pakai rumus yang ini, Q sama dengan volume, debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi ini kita tinggal masukin aja angkanya ya, 36.000 liter dibagi 6 menit. Nah, ini kan bisa dicoretkan, 6 sama 36 sama-sama dibagi 6 sama dengan 6.000. Satuannya jangan lupa ya, liter per menit. Berarti jawabannya tuh yang A. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang asas kontinuitas. Jadi asas kontinuitas ini adalah prinsip hukum fisika fluida dinamis yang menyatakan bahwa debit aliran fluida akan selalu konstan atau tetap di setiap titik sepanjang alirannya. Inti dari asas ini adalah besarnya aliran debit yang masuk sama dengan besarnya aliran debit yang keluar. Rumus dari asas kontinuitas adalah. Selanjutnya, aku akan menjelaskan materi tentang asas Bernoulli. Asas Bernoulli adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa peningkatan kecepatan aliran fluida menurunkan tekanan fluida secara bersamaan. Asas ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Konsep dasar asas Bernoulli yang pertama adalah kecepatan dan tekanan. Tempat dengan laju aliran cepat punya tekanan rendah. Tempat lambat punya tekanan tinggi. Yang kedua ada kekekalan energi. Jumlah energi tekanan, kinetik, dan potensial di setiap titik alir bernilai sama. Contoh penerapannya yang pertama ada sayap pesawat. Udara atas lebih cepat daripada bawah, menciptakan gaya angkat. Yang kedua ada penyemprotan parfum. Tekanan turun saat udara ditiup kencang, cairan naik ke atas.
Rumus dari asas Bernoulli adalah P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Atau P sama dengan tekanan, rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian pipa dari tanah. Oke semuanya, materi dari aku cukup sekian. Jangan kemana-mana dulu karena temen aku belum selesai nih. Sekarang aku lanjut ke temen aku ya. Oke, yang pertama itu ada hubungan tekanan dan kelajuan fluida. Berdasarkan asas Bernoulli, jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume selalu bernilai konstan pada setiap titik sepanjang aliran fluida, di mana P sama dengan tekanan fluida atau Pascal N per M2. P-nya itu massa jenis fluida, F itu kelajuan fluida, G percepatan gravitasi, H itu ketinggian pipa dari titik acuan. Kesimpulannya, pada pipa mendatar sama dengan H1 sama dengan H2. Kelajuan tinggi sama dengan tekanan rendah karena energi lebih banyak digunakan untuk mengalir. Energi yang menekan dinding pipa berkurang. Kelajuan rendah sama dengan tekanan tinggi. 2. Hubungan kelajuan dengan luas penampang. Jika Anda mengalirkan air pada pipa yang ukuran penampangnya berbeda, kelajuan fluida bergantung pada luas penampang pipa tersebut. Hal ini dijelaskan oleh persamaan kontinuitas di atas, di mana A itu sama dengan luas penampung pipa. Kalau untuk V itu kelajuan fluida, artinya semakin kecil penampang pipa yang dilewati, seperti ujung selang yang ditekan, semakin cepat laju alirannya. Sebaliknya, jika penampang besar, laju alirannya lambat.